karena saya besarkan dia dari umur 3 hari sampai 8 tahun. Saya tidak pernah melakukan dia kasar. Dia anak yang gembira, tapi ada nakalnya juga. Kalau dia nakal, saya seorang ibu yang bertanggung jawab harus mendidik. Kalau dia bau kurus, emang dia ke sekolah bau, mungkin waktu saya tinggal ke Jakarta, saya titip sama saudara. Bukan saya depan saya. Kalau depan saya, setiap hari saya lihat, dia harus mandi, harus bersih, itu. Nah, terus kalau dia bilang kurus, anak ini memang kurus, susah makannya. Maunya itu makanan yang berkualitas tinggi. Kalau tidak percaya boleh lihat di rumah saya sekarang. Masih ada, kita baru belanja penuh freezer itu untuk kebutuhan dia. Oke. Bagaimana mungkin saya terlantarkan anak saya? Ya, masih mencari siapa dalam pembunuhan dari tewasnya Angelin. Kita akan lihat apa saja kejanggalan pada saat Angelin hilang yang terjadi selama 3 pekan. Ini kejanggalan yang mungkin bisa terlihat ya, meskipun belum berarti mengarah kepada siapa pelakunya, tapi ini yang terjadi. Pertama, kesaksian tetangga yang mendengarkan tangisan anak kecil. Lalu kemudian kesaksian wali kelas Ibu Sri yang kemudian melihat kondisi tubuh dari Angelin sendiri. Lalu ada beberapa penolakan kunjungan yang juga ditolak untuk ditemui oleh 2 menteri. Yang pertama Menteri PAN, Yudi Krisnandi, dan juga Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Yohana Yambise. Lalu kemudian tentang kondisi rumah yang tidak layak huni karena kotor dan bau menyengat akibat kandang hewan ternak. Lalu yang kelima, kemudian ini yang kita sudah bicarakan waktu itu ya Mas Reza ya, motif hilangnya ini kemudian langsung beragam. Dari mulai penculikan sampai perlakuan salah hingga Angelin sebagai ahli waris. Ya, kalau misalnya motif pembunuhan Angelin adalah motif instrumental, yaitu untuk mendapatkan keuntungan finansial tertentu, kenapa sampai Angelin harus dihabisi? Angelin masih kecil. Berbagai macam cara untuk merampas harta atau porsi Angelin bisa dilakukan tanpa harus menyakiti dia. Angelin juga tidak berkuasa, kecuali dia orang dewasa, melakukan perlawanan, berusaha untuk mempertahankan hak warisnya, baru mungkin. Tapi ini masih satu teori dalam kemungkinan yang cukup beragam. Kita berbicara tentang spekulasi malam ini. Baik Mas Reza. Kita lihat dulu Ibu Sri, mudah-mudahan bisa mendengar juga bagaimana Kapolda Bali, Pak Roni Sompi juga menjelaskan perkembangan terbaru tadi dalam program sebelumnya. Sudah banyak sebenarnya yang kita peroleh. Keterangan-keterangan beberapa tetangga, juga keterangan para guru dari Angelin ini juga menjadi hal yang bisa kita gunakan untuk menentukan kepastian siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Angelin. Selain kita menunggu kepastian hasil pemeriksaan dan hasil pengolahan tempat kejadian tentang jejak-jejak yang kita jadikan dasar bahwa jejak inilah jejak seseorang yang memang harus bertanggung jawab atas kematian Angelin berdasarkan kedudukannya, bahwa jejak ini bisa kita jadikan sebagai alat bukti nantinya di sidang pengadilan. Gitu Mbak. Ya, Pak Kapolda, artinya ini benar terkonfirmasi bahwa Angelin ini juga menerima perlakuan kekerasan. Benar nggak Pak? Kita mohon klarifikasinya, ada bekas sundutan di bagian tubuh lainnya atau bekas kekerasan lainnya? Ya, nanti apabila jejak-jejak bekas-bekas penganiayaan, sundutan rokok dan sebagainya itu memang bisa ditemukan dalam suatu hasil otopsi, ini juga akan kita pertanyakan di dalam pemeriksaan kepada orang yang kita curigai sebagai penanggung jawab atas kasus-kasus atau penganiayaan tersebut. Dan apakah ini yang menyebabkan kematian Angelin? Tentunya dokter forensik yang paling mengetahui, paling berkompeten untuk menentukannya. Ya, dari cuplikan di program Kabar Petang tadi barusan Mas Reza ada penjelasan dari Pak Kapolda bahwa ada benturan keras di kepala menurut dokter forensik.
Saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan komentar tentang hasil pemeriksaan teman-teman dokter forensik, tetapi saya justru ingin mencari tahu adakah bukti kekerasan seksual pada tubuh Angelin. Karena andaikan ada bukti kekerasan seksual pada tubuh Angelin, kita akan semakin bisa menyisir paling tidak untuk mengetahui profil si pelaku, apakah dia berjenis kelamin laki-laki ataukah berjenis kelamin perempuan. Kenapa ini menjadi suatu hal yang sangat relevan? Saya pikir memang sangat-sangat wajar bahwa masyarakat banyak langsung menganggap bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi ini tak lain tak bukan adalah orang tua angkat. Jelas, andaikan itu benar, maka orang tua angkat harus dihukum seberat-beratnya dan dikenakan pemberatan karena dia orang dekat. Betul. Tetapi selama proses pemeriksaan terhadap tubuh Angelin masih berlangsung, maka kita tetap perlu menyisir kembali bukti-bukti baru, termasuk yang menurut saya merupakan bukti penentu untuk menyisir itu tadi adalah ada tidaknya bukti kekerasan seksual pada tubuh Angelin. Jadi sekarang sedang dicari atau dikejar adalah motif pembunuhan, Mas Reza, bahwa memang diketemukannya di tepat di belakang rumahnya. Ini bisa dikatakan berencana tidak dengan kondisi seperti itu? Tadi saya katakan, kalau memang Angelin memang sejak awal pelaku punya niatan untuk menghabisi Angelin, dia tidak lain tidak bukan misinya hanya satu, yaitu menghabisi Angelin. Betul. Kenapa harus meninggalkan sekian banyak bukti kekerasan? Bukankah bukti kekerasan itu akan nanti suatu saat nanti akan mengarahkan penegak hukum untuk menemukan siapa pelakunya? Nah, dari situlah kembali saya kemukakan sebuah spekulasi. Apakah ini sebuah intentional murder? Pembunuhan yang sudah diniatkan sejak awal, atau accidental murder, bahwa pelaku menganiaya iya, menyiksa iya, tapi tidak ada niat untuk menghabisi. Baik, saya ingin ke Ibu Sri dulu. Ibu Sri, Ibu Sri, saat Ibu kemudian berinteraksi dengan Angelin yang dikatakan Ibu itu tahun lalu ya Bu ya, saat memandikan atau membantu membersihkan Angelin itu ya Bu ya? Pada saat saya keramatin itu muncul si ibu. Pertama kali saya lihat wajah ibunya dan tumben mengenal ibunya. Ada komunikasi nggak Bu dengan pihak keluarga? Ada. Saya kan tanya ke ibunya keganjilan dari tubuh si Angelin. Kenapa Angelin kurus? Saya bertanya. Katanya Angelinnya itu susah makan. Hanya mau minum susu saja. Kalau sehari siapkan susu kotak, katanya dari pagi sampai malam itu saja katanya diminum dan tidak mau makan nasi. Dan saya juga tanya kenapa kaos kakinya Angelin kotor sekali. Dia bilang Angelinnya itu anaknya tidak rapi, setiap pulang sekolah katanya kaos kakinya dicecer sana kemari. Hampir setiap hari katanya maminya belikan kaos kaki. Itu pengakuan si ibu. Apakah Ibu percaya saat itu? Ya. Ibu percaya saat itu? Belum begitu percaya sih, karena saya lihat anak kecil ini disuruh seperti itu memperhatikan kakinya sendiri. Seharusnya kita kan orang tua, anak umur Angelin di kelas 2 SD kan masih perhatian orang tua. Baik, terakhir Ibu Sri, saya tahu Anda sedang masih bersedih dan berduka, tapi apa yang menjadi harapan Ibu Sri saat ini mungkin? Silahkan disampaikan. Semoga Angelin mendapat yang terbaik di sisi Tuhan. Mungkin dengan ini Angelin bahagia. Saya harapkan tetap Angelin mendapat yang terbaik dan yang bagi pelaku tetap mendapat hukumannya yang seberat-beratnya. Itu yang saya harapkan. Baik, Ibu Putu Sri Wijayanti selaku wali kelas dari almarhumah Angelin. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tetap sabar dan tegar Ibu. Selamat beristirahat Ibu. Terima kasih. Baik, Mas Reza. Kita tentunya ingin segera tahu bagaimana perkembangan terbaru juga soal proses pemeriksaan terhadap 7 terperiksa ya yang masih dalam pemeriksaan. Saya ingin langsung terhubung dengan Kapolresta Denpasar Bali, Pak Kombes Pol Anak Agung Sudana. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Ibu. Apa kabar Pak Agung? Selamat malam Ibu. Baik. Sehat walafiat. Ya, Pak Agung, kita langsung perbaharui Pak pemeriksaan terhadap 7 saksi saat ini. Belum ada, betulkah belum ada kenaikan status di antara yang terperiksa? Sementara dari 7 yang kita periksa Ibu, hasil pemeriksaan sementara kita sudah mendapatkan hasil keterangan dari Saudara Agus sendiri yang melakukan kekerasan yang berdampak kepada kematian
adik Angelin. Bisa dijelaskan Pak informasinya lebih detail siapa pelakunya? Jadi hasil pemeriksaan kita sementara Ibu, dari 7 yang kita periksa di Mapolresta Denpasar, Ya. dari menurut keterangan dan pemeriksaan yang kita lakukan terhadap Saudara Agus, Saudara Agus telah melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan Saudari Angelina meninggal dunia. Agus ini siapa Pak Agung? Agus ini adalah bekas pembantu daripada Ibu Margaret. Baik, saya persilakan Mas Reza mau ada pertanyaan kepada Pak Agung, silakan. Selamat malam Pak Agung, kalau saya boleh tahu Pak, apa ketika Bapak mengatakan bahwa Saudara Agus tadi melakukan kekerasan terhadap Angelin, kekerasan apa Pak ya? Kekerasan fisik kah atau kekerasan yang lain? Jadi mohon izin Pak Reza, Iya. yang kami pernah ketemu di Bali, kami sedikit menjelaskan Bapak hasil pemeriksaan terhadap Saudara Agus. Agus menjelaskan dan menyampaikan urut-urutan peristiwa sampai dengan jasad Angel dikubur di halaman belakang rumah yang bersebelahan dengan kandang ayam dekat pohon pisang. Baik Pak, boleh dijelaskan Pak nama panjang dan mungkin identitas dari Agus ini Pak? Agus Tae Ambai Mai, Agus? orang Sumba Ibu. Agus Tae Mai, orang Sumba. Usia berapa Pak? Mungkin bisa dijelaskan identitasnya dengan lengkap Pak? Usia kurang lebih 25 tahun. Baik, jadi sebagai mantan pekerja ini atau masih bekerja sebenarnya di rumah Ibu Margriet? Awalnya Agus itu bekerja di rumah sana Ibu. Setelah kejadian berapa harinya, Agus mendapat ancaman dari Ibu Margaret. Setelah itu Agus keluar, dan sebelum keluar pun Agus sempat melapor ke Polsek, menyatakan dirinya keluar dari rumah Ibu Margaret. Ancaman seperti apa yang Agus terima dari Ibu Margaret? Jadi mohon izin Ibu, pada saat kunjungan dari Bapak Aris Sirait dari Perlindungan Anak, jadi mungkin ada hal yang sifatnya disampaikan oleh beliau, sehingga Ibu itu sedikit agak marah, sehingga ancaman tersebut terjadi kepada Agus, salah satu pembantu Ibu Margaret yang baru bekerja 1 bulan. Baik, apakah Agus pelaku tunggal Pak Agung atau dia bekerja sama dengan orang lain? Sementara hasil pemeriksaan kita mengarah Agus sendiri Ibu. Kalau Agus tidak lagi bekerja di rumah Margriet, lalu kemudian bagaimana caranya Agus melakukan kekerasan kepada Angelin dengan cara misalkan penculikan, lalu kemudian bisa ditaruh di belakang rumah Ibu Margriet? Kejadian itu kan sewaktu Agus masih bekerja di rumah Ibu Margaret. Oke, baik. Jadi kejadian tersebut terjadi pukul 13.00 tanggal 16 tersebut Ibu. Ya. Dan dilaksanakan penguburan di belakang pada pukul 20.00. Baik, Pak Agung, kita akan kembali lagi, nanti juga Mas Reza akan ada pertanyaan kepada Pak Agung tentang motif dari Agus yang kemudian menjadi mantan pekerja di rumah Ibu Margaret. Sesaat lagi, tetap bersama kami.